Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di pagi hari yang indah ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu, seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikannya raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri.
Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Banyak orang mengikuti Yesus. Tujuannya adalah untuk melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di dalam hidupnya. Padahal sesungguhnya kehadiran Yesus di dunia pertama-tama adalah untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Dan yang kedua, mengadakan mujizat-mujizat untuk meneguhkan pewartaan Injil Tuhan. Namun, orang lebih banyak mau melihat mujizat daripada mendengarkan ajaran Tuhan. Maka melalui bacaan pada hari ini, kita diingatkan untuk lebih mengutamakan sabda Allah daripada melihat mujizat-mujizat. Maka mari kita terus-menerus membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mendengar sabda Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mendengar sabda Tuhan Yesus, iman kita semakin dalam kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kalau kita beriman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, maka sudah jelas kita akan melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di dalam hidup, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus menggandakan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Ini mujizat yang luar biasa yang Yesus berikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga telah mengikuti Tuhan Yesus karena kita beriman kepadanya sebagai putra Allah. Kita mau mendengar sabdanya setiap saat. Dan percayalah bahwa Yesus berbelas kasih kepada Anda dan saya. Yesus telah melakukan banyak mujizat di dalam hidupmu dan hidupku. Misalnya kehadiran kita di dunia ini adalah anugerah Allah yang paling besar. Allah juga memberi kepada kita nafas hidup. Dan nafas hidup ini diberikan secara gratis. Coba kita lihat pasien-pasien yang sudah gawat darurat. Mereka membayar oksigen supaya mereka hidup. Tetapi Allah tidak. Allah memberi nafas hidup kepada kita secara gratis. Ini juga mujizat yang kita alami. Atau saat kita sakit, entah sakit penyakit lain maupun penyakit COVID, dan kita sembuh dari sakit ini, sesungguhnya Allah sedang menunjukkan mujizat penyembuhan kepada kita. Maka sekali lagi coba lihat di dalam pengalaman hidupmu. Percayalah bahwa setiap pengalaman hidupmu Allah turut bekerja di sana. Allah turut membuat mujizat bagimu. Maka percayalah bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu terus menerus terjadi dalam hidupmu. Yang penting kita sungguh-sungguh beriman akan sabda Tuhan. Kita beriman bahwa apa yang Yesus katakan itu sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh terjadi. Maka hal itu akan kita alami di dalam kehidupan harian kita. Bapak Ibu, saudara dan saudari, bila Anda dan saya sudah mengalami mujizat, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia, karena Dia selalu memberi mujizat-mujizat kepada kita.
Bapak Ibu, saudara-saudari, semoga kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, sungguh-sungguh beriman akan firman-Nya, maka mujizat akan terjadi di dalam hidupmu. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk datang berjumpa dengan Yesus dan mau mendengarkan firman-Nya. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, agar kami terus-menerus mendengarkan firman-Nya. Karena melalui firman-Nya, kami dapat melihat mujizat-mujizat di dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon berkat-Mu bagi semua orang yang sakit saat ini. Semoga mereka mengalami mujizat penyembuhan dari-Mu, sehingga dari hari ke hari iman mereka semakin bertambah akan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sehingga akhirnya mereka selalu bersyukur kepada Allah. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, kami mohon kepada Anda semua untuk subscribe dan bunyikan lonceng channel Paulus Buarlele. Dan Anda mesti like. Sudah dengarkah belum? Sudah toh? Sudah ya. Kemudian komen di situ dan share sebanyak-banyaknya, dan tolong nonton video renungan Paulus Buarlele ini dari awal sampai akhir, supaya bisa memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup harian Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.